yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama ke-1 penuntut umum, dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustiani, yaitu uang pecahan. Ini kami tidak bacakan satu persatu, 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, poin 4, poin 5, 51 sampai dengan 528. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustian, yaitu 1 dan 2. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zarof Rikar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara. Barang bukti berupa barang bukti dokumen nomor 11 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1A dan B, sampai dengan barang bukti nomor urut 11 huruf K berupa 1 buah dompet kecil berwarna dasar ungu bertuliskan Tuk Emas Alni, yang di dalamnya terdapat 1 buah cincin, 1 buah cincin yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustiani, yaitu 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 4 logam mulia, 5 beberapa dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustiani, yaitu 1 dan 2 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan untuk barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zarof Rikar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14.7 berupa 1 lembar kertas dari dalam tas milik saudara terdakwa Zarof Rikar, hasil print out dan seterusnya 1 dan 2 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti 2 berupa dokumen nomor urut 11 dikembalikan kepada Dr. Zarof Rikar SOS MHum. Pemblokiran atas rekening, yaitu 1 dan 2 dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan untuk keperluan pembuktian lain. Menetapkan perampasan uang haruslah dikurangkan dari uang yang diperoleh terdakwa dari penghasilan yang sah, yakni sebesar 8.819.909.790 rupiah untuk dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Majelis Hakim dibantu oleh Dani Kartika SHMH Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Arif Darman Wiratama, SH Penuntut Umum dan kawan-kawan, dan terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, kepada terdakwa, kami sudah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan ini, saudara diberikan hak oleh undang-undang untuk menyatakan menerima terhadap putusan ini atau menolak putusan ini pada saat ini juga dengan mengajukan banding atau menggunakan masa pikir-pikir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pikir-pikir. Baik, untuk terdakwa Daruf dinyatakan selesai dan ditutup persidangan ini. Kami akan lanjutkan untuk terdakwa Meriska. Seperti yang kami sampaikan tadi, langsung kepada pertimbangan terhadap pledoi. Silakan. Dilanjutkan untuk terdakwa Meriska Wijaya. Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama, maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dianggap telah turut tercakup di pertimbangan di dalamnya. Namun majelis hakim masih perlu mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa membayar uang sejumlah Rp1.500.000 kepada Lisa Rahmat untuk mendampingi anak terdakwa yang Julius Ronald Tandur adalah lawyer fee. Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Lisa Rahmat untuk membayar dana talangan untuk menyuap hakim yang memeriksa dan memutus perkara Julius Ronald Tandur. Terdakwa tidak mengetahui bahkan memerintahkan Lisa Rahmat untuk menyuap hakim. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Lisa Rahmat dihubungkan dengan komunikasi Lisa Rahmat dengan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp. Lisa Rahmat melaporkan progres penanganan perkara pidana atas nama Julius Ronald Tandur kepada terdakwa dan upaya mendapatkan putusan bebas. Lisa Rahmat menemui hakim memeriksa perkara sekaligus menyerahkan sejumlah uang baik sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya maupun setelah perkara disidangkan. Terdakwa juga sudah mengetahui sebelum perkara diputus perkara Ronald Tandur akan bebas dengan menyiapkan pakaian ganti dan penginapan hotel setelah putusan bebas diucapkan. Menimbang berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa mengetahui dan menghendaki bersama-sama Lisa Rahmat memberi suap kepada hakim sebagai imbalan memutus perkara bebas perkara atas nama Ronald Tandur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembedaan terdakwa dan penasihat hukumnya patut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terdapat perbuatan diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan menghapus pidana, maka terdakwa harus jatuh pidana sebagai pembinaan. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis akan menentukan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dibentangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa mencoreng nama baik lembaga peradilan. Keadaan yang meringankan, terdakwa adalah korban praktek buruk advokat yang memberikan nasihat yang melanggar hukum kepada kliennya yang awam hukum. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai tanggungan keluarga. Mengingat pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Meriska Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah